Khvicha Kvaratskhelia adalah nama yang dulu hampir tidak dikenal di luar Georgia. Kini ia telah menjelma menjadi salah satu pemain paling mematikan di dunia sepak bola. Tapi perjalanan menuju puncak itu sama sekali tidak instan. Dulu dia hanyalah seorang anak kurus dari Georgia. Tidak ada ekspektasi besar, bahkan mungkin tidak banyak yang percaya dia akan menjadi bintang. Dia hanya seorang anak yang menikmati hidup sederhana. Bahkan konon suka menghabiskan waktu melihat apel tumbuh. Namun siapa sangka, dari kesederhanaan itulah lahir seorang pemain dengan bakat luar biasa. Sekarang, dia adalah superstar terbaru dari Paris Saint-Germain. Dan ketika dia menguasai bola, semuanya terasa berbeda. Itulah kesan yang sering muncul setiap kali dia bermain. Ada alasan kenapa orang-orang menjulukinya Kvaradona, sebuah penghormatan kepada legenda Diego Maradona. Julukan itu bukan sekedar gimmick. Setiap kali dia turun ke lapangan, dia harus membuktikan bahwa dirinya layak menyandang nama itu. Dari sejauh ini, dia melakukannya. Perjalanan besarnya mulai benar-benar terlihat saat ia bergabung dengan SSC Napoli. Di musim debutnya, Kvaratskhelia langsung mengguncang Italia. Dia bukan hanya pemain biasa, tapi dia menjadi pusat kreativitas tim. Dengan visi permainan yang tajam dan kemampuan dribble yang memukau, dia menjadi pemberi assist terbanyak di liga. Tidak berhenti di situ, dia juga dinobatkan sebagai MVP Serie A, serta pemain muda terbaik di Liga Champions. Musim ini terasa seperti dongeng. Napoli yang sudah lama haus gelar, akhirnya kembali menjadi juara Serie A setelah 33 tahun. Bahkan mereka berhasil mencapai perempat final Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Dan faktanya, Napoli saja bisa juara, bahkan sebelum Arsenal. Namun seperti banyak kisah hebat lainnya, perjalanan Kvaratskhelia tidak selalu mulus. Masa 2024 menjadi masa sulit. Napoli tampil jauh di bawah ekspektasi. Pergantian pelatih yang tidak stabil membuat tim kehilangan arah. Performa tim menurun drastis, dan mereka bahkan hanya mampu finish di papan tengah. Dari situlah banyak yang menganggap bahwa Kvaratskhelia itu sebagai one season wonder. Namun keraguan itu justru menjadi bahan bakar buat dirinya. Ketika ia pindah ke PSG pada pertengahan musim 2025, segalanya berubah. Di klub barunya, ia menemukan kembali kebebasan bermain. Bersama Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, dan Sadao, lini depan PSG bergerak tanpa pola tetap. Semua pemain bisa bertukar posisi kapan saja. Sayap kiri bisa tiba-tiba menjadi penyerang tengah dan sebaliknya. Dia mulai mencetak gol-gol penting, serta memberikan assist krusial di pertandingan lainnya. Lebih dari sekedar statistik, yang paling terlihat adalah perubahan mentalitasnya. Dia tidak lagi memikul beban sendirian seperti di Napoli. Kini dia menjadi bagian dari mesin yang lebih besar dan dia menikmatinya. Salah satu momen yang paling simbolis terjadi ketika ia mengenakan nomor punggung 7. Nomor yang sebelumnya dimiliki oleh Kylian Mbappé. Dan di era baru itu, Kvaratskhelia menjadi pusatnya. Secara statistik kontribusinya luar biasa. Dia memimpin dalam jumlah throw pass, menciptakan peluang terbanyak, unggul dalam dribble sukses, dan menjadi pemain yang paling sering dilanggar oleh lawan. Namun angka-angka itu hanya sebagian kecil dari cerita. Yang membuatnya spesial adalah bagaimana dia bermain. Bola seolah menempel di kakinya. Dia bisa melewati 1, 2, bahkan 3 pemain dengan mudah. Dia cepat, lincah, dan punya kemampuan langka untuk menciptakan sesuatu dari situasi yang tampaknya mustahil. Dan ketika malam besar Liga Champions tiba, dia berubah menjadi monster. Melawan Chelsea FC di babak 16 besar, dia masuk dan langsung mengubah jalannya pertandingan. Dalam waktu kurang dari 30 menit, dia mencetak 2 gol dan 1 assist. Tidak ada pemain Chelsea yang mampu menghentikannya. Di leg kedua, dia kembali mencetak gol saat PSG menang telak 3-0. Kemudian di perempat final melawan Liverpool FC, dia mencetak gol solo yang luar biasa, sebuah aksi individu yang menunjukkan kelas dunia. PSG melaju dengan agregat 4-0. Lalu di semifinal melawan FC Bayern Munich, pertandingan berlangsung liar. Skor 5-4 dalam salah satu semifinal paling dramatis sepanjang sejarah Liga Champions. Kvaratskhelia mencetak 2 gol dan menjadi penentu kemenangan. Tapi cerita dirinya di Champions League belum usai karena masih ada leg kedua melawan Bayern dan tentunya itu penentuan untuk melaju ke final. Sekarang di bawah arahan Luis Enrique, Kvaratskhelia terus berkembang menjadi pemain yang semakin lengkap. Dia bisa bermain di sisi manapun, bisa menciptakan peluang, mencetak gol, bahkan bekerja tanpa bola dengan sangat efektif.
Dia bukan hanya entertainer, dia adalah pemain yang menentukan hasil pertandingan. Jika PSG terus mendominasi dan meraih trofi, bukan tidak mungkin Kvaratskhelia akan menjadi kandidat kuat peraih Ballon d'Or. Karena pada akhirnya pemain seperti dia sangat langka. Pemain yang tidak hanya hebat secara statistik, tetapi juga mampu membuat orang jatuh cinta pada sepak bola lagi. Dan mungkin kita sedang menyaksikan awal dari era baru, era Kvaradona.